Salam, selamat pagi saudara-saudaraku dalam Kristus. Bertemu kembali dalam renungan pagi, suara pengharapan. Tema renungan pada pagi ini adalah hidup adalah perjuangan. Saudaraku, dalam kehidupan ini, setiap orang pasti menghadapi pencobaan, seperti ombak yang tidak pernah berhenti, terus mengalir ke bibir pantai. Demikian kehidupan kita selama hidup di dunia ini. Pencobaan tidak akan pernah berhenti, akan terus dan terus kita hadapi. Itulah perjuangan hidup kita. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dijelaskan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari ayat ini, Yakobus ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada makna di balik sebuah pencobaan. Dari ayat itu, ada dua kebenaran yang harus kita pegang supaya kita dapat berjuang dan bertahan dalam pencobaan, sehingga beroleh kemenangan dan mahkota kehidupan dalam perjuangan hidup kita. Dua kebenaran itu ialah, yang pertama, orang yang dapat bertahan dalam pencobaan adalah orang yang berbahagia. Dalam ayat 12 itu, Yakobus menjelaskan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudaraku, memang seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pencobaan itu selalu datang dalam kehidupan kita. Pencobaan itu tidak akan pernah berhenti. Saudara-saudaraku dalam Kristus, pencobaan dalam hidup kita itu seperti iblis yang mengaum-ngaum seperti singa, mencari kesempatan untuk mengalahkan kita. Namun dalam ayat 12 ini dijelaskan bahwa apabila kita bertahan dalam pencobaan, maka kita akan berbahagia. Suatu saat saya melihat video di YouTube, sekelompok pendaki sedang mendaki Gunung Semeru. Begitu beratnya medan pendakian, tentangan, kelelahan, angin kencang, dingin, dan masih banyak lagi halangan-halangan yang lain. Tetapi mereka terus berjuang dan berjuang untuk mencapai puncak gunung itu. Waktu mau mencapai puncak, tentangan semakin kuat. Mereka berjalan 2 langkah, turun 1 langkah, dengan keadaan tanah berpasir
dan kemiringan 75%. Sungguh luar biasa, mereka terus-menerus berjuang dan akhirnya mereka sampai di puncak. Sesampai di puncak, ada yang menangis, ada yang berteriak-teriak keharuan. Mereka sangat senang, bersukacita, berbahagia setelah melalui perjuangan yang berat dan akhirnya berhasil mencapai puncak. Saudaraku, hidup kita penuh dengan pencobaan dan perjuangan. Kadang mungkin kita merasa sangat lelah, bosan, dan sepertinya mau mundur dari gelanggang peperangan. Sepertinya persoalan tidak pernah berhenti dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Hidup ini terlalu berat untuk dijalani sebab pencobaan terlalu besar. Namun janganlah kita menyerah. Seperti seorang pendaki, jika kita bertahan, kita akan beroleh kemenangan dan kita akan mengalami kebahagiaan. Seperti yang dijelaskan dalam ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudaraku, kebenaran yang kedua adalah orang yang tahan uji akan memperoleh mahkota dari Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12b dijelaskan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari ayat ini, kita dituntut untuk tahan uji terhadap setiap pencobaan. Apa maksud tahan uji? Tokoh yang dapat dijadikan teladan sebagai tokoh tahan uji adalah Ayub. Bagaimana Ayub menghadapi ujian yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Kekayaan habis, anak-anaknya mati, istri meninggalkan dia, dan dia menderita sakit yang amat parah. Teman-temannya datang mencela dia, namun dalam semuanya itu Ayub tetap bertahan. Ayub tetap bertekun dalam iman, sehingga Ayub beroleh kemenangan. Semua dipulihkan Tuhan secara luar biasa. Ayub adalah tokoh yang tahan uji, tetap kuat dalam menghadapi persoalan hidup. Saudara, bagaimana seseorang dapat tahan uji? Dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 dijelaskan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, dari Kolose pasal 2 ayat 7 yang kita baru baca sebentar tadi, Paulus menegaskan supaya kita kuat dan tahan uji, yaitu
Kita harus berakar kuat seperti sebatang pohon yang memiliki akar yang kuat, sehingga saat badai datang tidak akan roboh. Dibangun di atas Dia, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah batu karang yang teguh, batu karang yang tahan menghadapi badai kehidupan. Dengan dibangun di atas batu karang, maka kita akan kuat menghadapi badai kehidupan. Selain itu, kita harus bertambah teguh dalam iman. Iman kita boleh saja menjadi lemah, tetapi seperti Nabi Elia setelah mengalahkan nabi-nabi Baal, Elia menjadi takut dan gentar, bahkan pergi mengasingkan diri, dan dia berkata, "Aku ingin mati rasanya." Namun Tuhan ingatkan Nabi Elia, dan Nabi Elia kembali memiliki iman yang teguh. Saudara, kita bertambah, menunjukkan bahwa iman kita harus dilatih setiap hari agar bertambah kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, ada kekuatan dalam mengucap syukur. Dengan bersyukur kita berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dan saat itulah kuasa Allah melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita akan bertahan dalam pencobaan, dan kita akan tahan uji. Dan kalau kita tahan uji, maka kita dapat hadiah dari Tuhan, yaitu mahkota kehidupan, seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12. Saudara-saudaraku, hidup kita adalah sebuah perjuangan, di mana kita akan menghadapi ada banyak tantangan dan pencobaan. Namun kita harus bertahan dan kuat. Sebab dengan bertahan dan kuat dalam menghadapi pencobaan, kita akan mengalami kebahagiaan hidup. Selain bertahan, kita harus teruji dalam menghadapi pencobaan. Teruji menunjukkan kepada kita bahwa kita dapat mengatasi setiap pencobaan yang datang. Dan sungguh luar biasa janji Tuhan. Jika kita dapat tahan uji, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan untuk berjuang di dalam hidup ini. Kami sadar bahwa ada banyak tantangan, ada banyak cabaran, dugaan yang kami hadapi. Tetapi kami yakin bahwa Engkau menyertai kami, Engkau menolong dan menguatkan kami. Setiap yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan, sehingga sungguh-sungguh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin.